Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bagaimana seminggu sudah berlalu? Apa yang kita alami dalam seminggu ini? Mungkin suka ataupun duka. Selama 3 minggu saya mengalami masalah. Saya sedikit sharing pada pagi hari ini. Tapi satu hal yang saya pelajari, Tuhan mengingini sikap hati kita. Apakah kita memiliki sikap yang benar, hidup yang benar di mata Tuhan? Kita berdoa, kita baca firman, kita masih penuh dengan pengharapan, dan terutama kita bersyukur kepada Tuhan untuk sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Memang susah untuk mengucap syukur, tapi kita pasti bisa melakukannya. Tema bulan ini mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah satu pilihan. Mengucap syukur itu sesuatu yang sebetulnya susah untuk kita lakukan, tapi itu adalah pilihan hidup kita. Saya belajar ketika kita mengucap syukur, Tuhan pasti mengubah segala sesuatunya. Nikmati hidup kita yang saat ini, nikmati kesehatan kita, nikmati kebersamaan kita bersama keluarga, nikmati pekerjaan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengubah segala sesuatunya. Amin. Amin. Saat ini kita buka di Nehemia 8 ayat 10b. Di sini janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Amin ya. Mari kita menyanyikan satu lagu. Menantikan jurang
berdoa Tuhan, untuk ada urapan Engkau Tuhan mengalir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Untuk ada Tuhan kuasa Engkau mengalir Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang melayani Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berikannya kesatuan hati Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk setiap orang-orang yang melayani Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berdoa Tuhan untuk song leader Tuhan, untuk backing vokal Tuhan, untuk pemain musik Tuhan, untuk semuanya Tuhan. Berikan kesatuan hati, berikan hikmat yang dari Engkau saja Tuhan. Urapi Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan. Urapi Tuhan dengan penuh kuasa Tuhan, sehingga setiap orang-orang yang menonton acara ini Tuhan, ketika mereka ada yang sakit Tuhan disembuhkan Tuhan. Ketika mereka ada yang tidak ada harapan Tuhan, Kau berikan pengharapan yang baru Tuhan. Biar kami boleh mengucap syukur Tuhan, biar kami boleh memilih Tuhan untuk ada hal-hal yang kami boleh syukuri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ada firman yang penuh kuasa Tuhan. Ada firman yang boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Berikan Tuhan hikmat Tuhan untuk Bu Linda Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar ada kuasa Engkau Tuhan, ada hikmat yang dari Engkau Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu Tuhan boleh mengenal isi hati Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami boleh memperoleh kemenangan Tuhan dari firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan pada pagi hari ini Tuhan. Kau Allah yang layak diagungkan Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur Tuhan dalam setiap keadaan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, sewaktu kami mengucap syukur Tuhan, sewaktu iman kami bangkit Tuhan, itu akan menyentuh hati Tuhan Tuhan. Dan Engkau akan memberikan mujizat
dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan
yang kumandangkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu
berbicara banyak. Coba bilang kepada orang sekitar saudara atau di dalam hati saudara, katakan, Tuhan menyertai saya. Amin. Hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar tentang seorang raja yang hidupnya dalam penyertaan Tuhan. Kalau minggu ini kita mau belajar mengenai penyertaan Tuhan. Siapa sih yang nggak mau punya hidup di dalam penyertaan Tuhan? Dari lagunya Tuhan, Engkau Tuhan menyertai. Tuhan Allah selalu menyertai kita, tetapi belum tentu setiap kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Belum tentu kita mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar dari Raja Yosafat. Kenapa kita belajar dari Raja Yosafat? Karena ada satu ayat yang luar biasa, saudara, dikatakan di Yosafat. Yosafat 17 ayat 3, di situ dikatakan, dan Tuhan menyertai Yosafat. Ini adalah satu ayat powerful, dan Tuhan menyertai Yosafat. Coba kita katakan ayat ini, tapi kata Yosafat itu kita ganti dengan nama kita sendiri-sendiri, saudara. Kita katakan, sebab Tuhan menyertai siapa? Misalnya David, misalnya Nak, Tuhan menyertai Nak, Tuhan menyertai David, Daniel, Darlin, Pak Emlek, Tuhan menyertai Bapak Billy, ya. Tuhan menyertai saya, ya. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah. Kita belajar dari kehidupan Raja Yosafat pada pagi hari ini. Amin, saudara. Siap untuk belajar? Amin. Siapa Raja Yosafat? Kalau kita belajar dari Raja Yosafat adalah Raja Yehuda. Raja Yehuda keempat, saudara. Raja Yehuda keempat. Nah, dia adalah keturunan kelima dari Raja Daud, saudara. Dan dia menjadi raja pada umur 35 tahun dan menjadi raja selama 25 tahun. Yang saya belajar dari Yosafat ini, saudara, bahwa di dalam kehidupannya sebagai seorang raja ada banyak hal yang dia, kalau kita tahu ya, Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai Salomo. Tetapi ya, Raja Yosafat kurang kedengar kehebatannya, saudara. Tapi justru di dalam kehidupannya dia ada banyak hal yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini, saudara. Amin, saudara? Amin. Nah, di dalam kehidupannya dia sebagai 25 tahun sebagai raja, banyak sekali tantangan persoalan yang harus dia hadapi. Artinya bukan kehidupan yang nyaman sebagai seorang raja. Tetapi kalau kita baca di awal dari kehidupan Raja Yosafat ini ya, di situ bahwa diawali dari bagaimana dia membangun. Ya, di situ dikatakan dia membangun perlindungan buat bangsa Yehuda atau kerajaan Yehuda. Kita tahu sebenarnya ceritanya bahwa bangsa Israel itu kebagi dua, saudara. Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Israel Selatan itu dipimpin oleh siapa? Oleh suku Yehuda dan suku Benyamin, dua suku. Tapi Israel Utara itu oleh 10 suku Israel. Nah, Israel Utara itu sering disebut sebagai kerajaan Israel. Nah, Israel Selatan disebut dengan kerajaan Yehuda. Ya. Itu adalah tempat di mana Bethlehem Tuhan Yesus dilahirkan. Itu adalah kerajaan Yehuda. Nah, Yosafat ini dari kerajaan Yehuda, tetapi keturunan Daud itu memerintah di kerajaan Yehuda, bukan di kerajaan Israel. Lucu ya, saudara. Tapi di sini dia belajar walaupun kerajaan ini kecil dan kerajaan Israel lebih besar, tapi kerajaan Yehuda banyak mencetak sejarah-sejarah yang luar biasa, saudara. Ini yang bahwa pencapaian yang hanya ada dua suku ini, tapi Tuhan bekerja luar biasa di kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Israel, kalau kita pelajari, banyak sekali percaya akan Baal-Baal, ya, percaya akan Allah lain, ya. Dan kerajaan Israel selalu mencoba mengganggu kerajaan Yehuda atau mengintimidasi raja-raja Yehuda.
dan mengatakan Allah kamu mana? Allah kamu nggak bisa bikin ini, Allah kamu nggak bisa bikin ini, Allah kami bisa. Dan dalam kehidupan Raja Yosafat itu juga banyak dipengaruhi oleh raja-raja Israel yang mencoba menghancurkan, mengintimidasi dia. Tapi kita belajar dari seorang Raja Yosafat yang kehidupannya nggak mudah sebenarnya. Yang pertama yang saya belajar adalah belajar dari Raja Yosafat melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Saudara, banyak di dalam kehidupan kita mencoba melakukan apa yang benar menurut kita benar, apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita oke lah ini mah oke deh gitu. Tapi pada waktu saya belajar dari Raja Yosafat, di sini dikatakan hidupnya mengikuti jejak asa ayahnya dan tidak menyimpang daripada melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi si Raja Yosafat ini sangat nggak main-main, nggak mau macam-macam. Dia mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, yang saya belajar untuk hidup di dalam penyertaan Tuhan, kadang-kadang kita memang harus tahu apa yang benar, yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan main-main, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, jangan mencoba keluar daripada jalan-jalannya Tuhan. Jangan berpikir bahwa apa yang baik ini yang Tuhan mau, belum tentu apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, saya belajar banyak orang berpikir, ya tapi kan Bu, cincailah Bu, oke lah Bu, dan ternyata itu nggak benar. Dan Tuhan bukan Allah yang senang diduakan. Tuhan bukan Allah yang senang jadi serep, saudara. Pada waktu kita ada masalah, baru kita cari Tuhan. Pada waktu kita nggak ada salah, kita nggak cari Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, salah satunya adalah sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, saya belajar dari Raja Yosafat ini adalah bagaimana kehidupannya mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau kita baca di 2 Tawari 18 ayat 6, di situ dikatakan bahwa tetapi Yosafat, 2 Tawari 18 ayat 6, ya. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Ya. Kemudian kita belajar di 2 Tawari 20 ayat 3. Di situ Yosafat bilang begini, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan. Saudara belajar kadang-kadang kita nggak mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan harta kita mengandalkan kesehatan kita mengandalkan keuangan kita mengandalkan kepintaran kita. Yang akhirnya kalau kita belajar di dalam situasi yang kita alami saat ini, atau kita mengandalkan pengalaman kita belajar dalam situasi-situasi yang kita alami saat ini, udah nggak bisa deh ngandalin itu, nggak bisa ngandalin harta, keuangan, kepintaran, nggak bisa. Kita tahu bahwa semua ahli-ahli ekonomi pun tunduk, saudara. Di dalam keadaan yang saat ini mereka nggak tahu bagaimana harus melakukannya. Dan ini adalah waktunya kita mengandalkan Tuhan. Kalau mau hidup di dalam penyertaan Tuhan, mudah untuk bilang Tuhan saya bisa. Tapi kalau mau hidup dalam penyertaan Tuhan, kita harus bilang Tuhan, seperti Raja Yosafat, saya mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, untuk minta kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Bukan mengandalkan hebat kita, bukan mengandalkan kepintaran kita, harta kita, nggak bisa lagi. Atau kesehatan kita, nggak bisa lagi. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Hidup di dalam penyertaan Tuhan adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Ya,
Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Poin yang ketiga yang saya belajar. Belajar dari hidup Yosafat, yaitu membandingkan hidupnya dengan memberitakan kabar baik. Ya. Kalau kita baca di ayat sini dikatakan bahwa Yosafat diam di Yerusalem, dia mengadakan kunjungan ke daerah-daerah Beersheba sampai pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat kembali kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Saudara, banyak orang mau ada di dalam safe place. Safe place buat dia. Artinya, ya udahlah, saya udah selamat, saya udah nyaman, saya udah diberkati, saya udah oke. Ya sudah. Tapi saat ini Tuhan mengingatkan kita bahwa nggak sampai di situ. Kalau mau hidup di dalam penyertaan Tuhan, safe place-nya kita akan digoncangkan Tuhan. Keadaan yang nyaman kita akan digoncangkan Tuhan. Karena Tuhan mau kita mempunyai hidup yang sharing, yang memberkati, yang gak egois, yang gak mau aman sendiri, tetapi mau memiliki kehidupan yang melihat kepada orang lain, melihat kepada kebutuhan orang lain, melihat akan apa yang bisa kita sharing kepada orang lain. Hidup di dalam penyertaan Tuhan adalah hidup bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin, saudara. Dan 3 hal ini saya belajar. Banyak orang meraih ingin hidup di dalam penyertaan Tuhan, tapi dia nggak mau belajar seperti yang Raja Yosafat, yang mencari Tuhan, yang mau percaya bahwa Tuhan itu adalah bagian yang utama di dalam kehidupannya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, nggak mau kompromi akan dunia ini. Yang kedua, mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saya melihat banyak sekali orang jatuh di dalam kesombongannya. Jatuh di dalam kesombongannya karena mempercayai bahwa apa yang dia punyai bisa lebih hebat dari apa yang bisa Tuhan berikan dalam hidupnya. Jatuh di dalam kesombongannya untuk mengatasi semua masalah-masalahnya dengan kekuatan pikirannya, dengan kekuatan kehebatannya dia. Tapi saat ini gak bisa lagi kita sombong. Karena Tuhan itu memasukkan kita di dalam area-area atau dalam kondisi-kondisi, persoalan-persoalan yang membuat kita admit bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Kita gak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi, gak bisa mengandalkan orang tua kita, saudara-saudara kita, keuangan kita, teman-teman kita, gak bisa. Berjalan di dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Tuhan ingatkan kita, kalau kita mau hidup dalam penyertaan Tuhan. Ingat di Matius bahwa Tuhan mengatakan, pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Terakhir apa? Aku akan menyertai engkau sampai ke ujung-ujung bumi. Mau hidup dalam penyertaan Tuhan, pergi jadikan sebagai semua bangsa muridku. Mau ada dalam penyertaan Tuhan, bagikan kebenaran Tuhan. Mau ada dalam penyertaan Tuhan, jangan pelit, saudara, di dalam kita men-sharing kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita tutup. Nah, hidup dalam penyertaan Tuhan bukan berarti tanpa masalah, mudah atau gampang, bukan. Tapi hidup dalam penyertaan Tuhan justru mungkin banyak masalah, nggak mudah, susah, berat, banyak gunung, banyak lembah, banyak persoalan. Tapi kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Amin. Bonus. Ini bukan apa yang Yosafat kejar, saudara, bukan. Tapi ini yang menjadi bonus dalam kehidupannya dia waktu dia hidup dalam penyertaan Tuhan. Di situ dikatakan dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa, ini orang-orang Filistin, musuh, saudara, kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba. Ini musuh-musuhnya, saudara.
domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Artinya, dalam hidup di dalam penyertaan Tuhan, mau nggak mau akan ada banyak bonus-bonus saudara. Bahkan sini kalau dikatakan bahwa dari utara, selatan, timur, barat, bahkan dari orang yang nggak percaya atau orang-orang yang dunia bisa memberkati kita. Amin saudara. Jadi kita percaya bahwa memang bukan ini yang dikejar oleh Yosafat, menjadi sangat kaya, sangat luar biasa. Tetapi hidup di dalam penyertaan Tuhan akan banyak ada bonus-bonus dalam kehidupan kita. Akan ada banyak mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Sesuatu yang bahkan melebihi apa yang kita harapkan. Amin. Pasti kita punya pengharapan, tapi melebihi pengharapan kita, melebihi itu semua. Makanya ada lagu jalan Tuhan di atas jalan-jalanku, rencana Tuhan di atas rencana-rencanaku, menyertai Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam situ saudara. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan, kami mau belajar memiliki kehidupan seperti Raja Yosafat. Mungkin gak terlalu kedengaran hebat namanya, tapi waktu dia berjalan di dalam rencana Tuhan, enggak menjadi melakukan apa yang benar itu para Tuhan, enggak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bagaimana dia juga mengandalkan Tuhan, dan bagaimana kehidupan menjadi berkat dengan memberitakan kebenaran, kabar baik buat orang-orang sekitarnya, rakyat, bahkan bangsa-bangsa lain yang tidak kenal Tuhan. Kami mau Tuhan pada saat ini belajar banyak untuk hidup sungguh-sungguh seperti Raja Yosafat, sehingga kami mau ada hidup di dalam penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kita semua mengatakan amin. Sungguh terima kasih untuk Pastor Belinda yang sudah membagikan firman pagi hari ini. Jemaat City Blessing Bogor diberkati pagi hari ini. Amin. Sungguh kami percaya semua yang dibagikan pagi hari ini membawa berkat buat kita semua. Amin. Mari sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, percaya semua ini kita memberikan dengan cara online, yaitu transfer ke akunnya City Blessing Bogor. Mari sebelum kita memberi, kita berdoa untuk persembahan. Mari satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah kami terima, Tuhan, yang kami dapatkan, sesuatu yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mendengar firman Engkau, memberitakan kabar baik Engkau. Tuhan, kami berdoa Tuhan, pagi hari ini kami mempersembahkan persembahan kami Tuhan, persembahan yang kami dapatkan Tuhan. Sebelumnya juga kami sudah menerima yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami boleh memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang siap memberi Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati lebih lagi, Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Berkati setiap pekerjaan mereka, entah itu pengusaha, entah itu pelajar, entah itu pegawai Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau siap memberkati mereka lebih lagi Tuhan. Bahkan mereka dipakai dengan luar biasa Tuhan. Untuk mereka setia, untuk mereka Engkau lawat setiap langkah kehidupannya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, siap kami untuk memberi pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Dan mari kita melihat pengumuman yang akan dibagikan pagi hari ini. Mari siapkan hati kita. Persembahan dan perpuluhan, kami menghimbau setiap jemaat untuk mentransfer persembahan dan perpuluhan ke rekening BCA di nomor 50157500020 atas nama Yayasan Kasih Anugerah. Happy birthday kepada Yesi pada tanggal 24 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Happy anniversary kepada Bapak Irwin dan Ibu Josephine Musidi pada tanggal 23 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. See you next week and God bless you. Mari kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing, kita mau terima berkat Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau menyertai setiap dari kami di dalam sepanjang minggu ini Tuhan. Kami akan hidup di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Jemaat City Blessing Bogor, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hiduplah di dalam penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai Engkau, Jemaat City Blessing Bogor. Apapun yang Kau lakukan akan berhasil. Kau akan mengandalkan Tuhan dalam setiap area di dalam kehidupan-Mu. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang